الحجاب يزين النساء. حوالي 98% من الشعب الأندونيسي من المسلمين يلتزم بشعائر الإسلام وأخلاق الإسلام، فما وجدنا منه إلا التواضع وتماثل الأخلاق والاستقبال والضيافة. الكل يريد أن يأخذنا إلى بيته في ضيافته. Dan ketika kami datang ke tempat ini, kami menyaksikan bagaimana masjid-masjid dipenuhi oleh jamaah-jamaah, dan kemudian perempuan-perempuan di sini pun menggunakan hijabnya. Di antara mungkin 90% yang kami saksikan, mereka menggunakan hijabnya, dan ini membuktikan bahwa saudara kami sekarang negeri Indonesia berada dalam kondisi keislaman yang baik. جئنا إلى إندونيسيا نذكر المسلمين بواجب كل مسلم تجاه بيت المقدس، تجاه الأرض المباركة، تجاه فلسطين، الأرض التي بارك الله حولها وفيها وعليها بنص كتاب الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البركة في رجاله ونسائه وأطفاله ومجاهديه وعلمائه وطلابه، أرضها وسماؤها وبحرها ونهرها كله مبارك. Kafilah dakwah ini datang ke Indonesia dengan membawa satu risalah agar kemudian kaum muslimin mereka semua mengerti dan memahami tentang kewajiban mereka terhadap tanah yang disucikan, tanah yang diberkahi, tanah yang dimuliakan, yaitu Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa yang berada di bumi Palestina, di mana ia merupakan tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia sebutkan langsung dalam ayat itu sebagai tempat yang diberkahi. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, sehingga Palestina adalah tanah yang diberkahi. Seluruh penduduknya, perempuan-perempuannya, laki-lakinya, dan segala apa yang ada di atasnya adalah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. فلسطين أرض المحشر والمنشر، مصر النبي صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين وثاني المسجدين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. أحيا الله عز وجل الأنبياء في ليلة الإسراء، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما في ساحات المسجد الأقصى المبارك. Palestina adalah negeri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang mulia, di mana disinilah letaknya kiblat pertama umat Islam dalam salat-salat mereka di generasi pertama. Di tempat ini pula dibangun masjid yang kedua yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, sebagaimana hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari ketika ia bertanya kepada baginda Rasul, "Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini? Rasul menjawab, Masjidil Haram. Setelah itu apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, Masjidil Aqsa. Dan inilah tempat yang mulia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempatnya para nabi dan utusan berada di tempat ini. كما ترى في سورة المسجد الأقصى المبارك، مصر النبي صلى الله عليه وسلم أولى القبلتين، عاش في رحابها الأنبياء والمرسلون، زكريا ويحيى عليهما السلام، داود وسليمان عليهما السلام أقاموا دولة، هاجر إليها إبراهيم عليه السلام، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين.
السيدة العذراء مريم عليه السلام: إني نذرت لك ما في بطني محررا لخدمة المسجد الأقصى المبارك. Sebagaimana Bapak Ibu lihat dan saksikan, ini adalah gambar Masjidil Aqsa. Disinilah para nabi dan utusan, di antaranya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, memimpin daulah Islam terbesar dalam sejarah umat manusia dari tempat ini. Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya alaihissalam pun beliau hidup di sini, dan juga Siti Maryam yang melahirkan putranya yang penuh dengan kemu'jizatan, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, juga berada di tempat ini. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini sebagai tempat hijrahnya Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan utusan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lewat firman-Nya, qala inni muhajirun ila rabbi sayahdi. كل هذه الفضائل في الكتاب والسنة لبيت المقدس، والمسلمون يقعدون عن نصرتها. كيف وهم يعلمون أن سورة آل عمران وسورة الإسراء وسورة مريم، هذه السور الثلاث حدثت في رحاب بيت المقدس. Bagaimana tidak, tempat ini harus menjadi perhatian kaum muslimin, karena hari ini berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Sedangkan tempat ini disebutkan dalam Al-Quran dalam 3 surat besar. Yang pertama surat Maryam, yang kedua surat Ali Imran, dan yang ketiga surat Al-Isra. Dan tentu kaum muslimin senantiasa membaca ayat-ayatnya, dan tentu mereka akan mengingat tentang tempat yang mulia ini. كما نرى في السورة المسجد الأقصى، من يعرف أين مكان المسجد الأقصى في السورة؟ Sekarang mari perhatikan gambar ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu dari gambar ini yang mana Masjidil Aqsa-nya? Ya, Pak. تفضل. Tidak. Kata Syekh, beliau mengatakan Masjidil Aqsa yang warna kuning. Kata Syekh, bukan itu. Tidak. Silakan pendapat lain. Ayo acungkan tangan. Ada? Tidak. Yang apa itu bukan. Tidak. 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 Siap. المسجد الأقصى كل ما دار عليه السور. إمام. المسجد الأقصى كل ما دار عليه السور 144 دنوا. Yang dimaksud Masjidil Aqsa sesungguhnya adalah keseluruhan yang berada di dalam benteng itu tanpa kecuali, semuanya adalah Masjidil Aqsa. Luasnya adalah 144 dunum, atau dalam hitungan kita 14,4 hektar luasnya. ثاني مسجد وضع في الأرض. Ini adalah masjid yang kedua dibangun oleh Allah di atas muka bumi setelah Masjidil Haram. المسجد القبة الصفراء قبة الصخرة. Masjid yang kubahnya warna emas namanya Masjid Qubbatus Sakhra. بناه سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي. Yang dibangun oleh Sulaiman ibnul Malik, Khalifah Bani Umayyah. المسجد الذي في الأسفل المصلى القبلي. Bangunan yang di bawah yang warna-warna kebiru-biruan itu namanya Musalla Al-Qibli. بناه عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي. Yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan
Khalifah Bani Umayyah. وهو الذي يصلي فيه المسلمون الآن الجمع والأعياد والتراويح. Musala Al-Qibli ini adalah tempat salatnya kaum laki-laki, salat Jumat, salat berjamaah, salat tarawih. وهو الآن تدور فيه المعركة بين الاحتلال الصهيوني والمرابطين يعتقلون ويقتلون ويعذبون. Di tempat inilah, di Masjid Al-Qibli inilah banyak terjadinya konflik antara polisi-polisi Israel dan kaum muslimin. Di tempat inilah banyak kaum muslimin yang ditangkap, banyak kaum muslimin yang disakiti, bahkan ada kaum muslimin yang dibunuh di dalam masjid ini. الحائط الذي على اليسار حائط البراق. Dinding yang sebelah kiri yang kosong itu namanya dinding buraq. وهو الحائط الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم دابة البراق في ليلة الإسراء. Disitulah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikatkan kendaraan beliau yaitu buraq ketika beliau melakukan Isra Mi'raj di sini. يسميه اليهود حائط المكة. Orang-orang Yahudi hari ini menyulapnya dan mengotorinya menjadi benteng ratapan. يصلون. Orang Yahudi salatnya begini. اليهود نحن مسلمون الحمد لله. في ساحات المسجد الأقصى المبارك وصلت هداياكم أيها الشعب الأندونيسي للمرابطين تعاطفا ودعاء وتأييدا وسحورا وإفطارا. Dan alhamdulillah di Masjidil Aqsa ini alhamdulillah thumma alhamdulillah bahwa kaum muslimin Indonesia telah memberikan donasi terbaik mereka sehingga para penjaga Masjidil Aqsa yang 24 jam ada di Masjidil Aqsa mereka mendapatkan santunan makanan saat mereka berbuka, saat mereka sahur, saat mereka berjaga di Masjidil Aqsa sebagai bantuan dari kaum muslimin Indonesia. Alhamdulillah wasalat hadayakum ila Gaza بمشروع إفطار الصائمين والسحور، تفقد الأسر الفقيرة، بناء عيادة طبية، التبرع بإسعاف، التبرع بسيارة إطفاء. Dan begitu juga bantuan kaum muslimin Indonesia sampai ke jalur Gaza. Alhamdulillah di situ banyak bantuan bangsa Indonesia berupa bantuan kesehatan, kemudian ambulan gratis, lalu kemudian juga berbagai perlengkapan kebutuhan kaum muslimin di sana. Nah, alhamdulillah قد وصلت هذه الدراهم المعدودة القليلة من الشعب الأندونيسي فبنت مركزا إسلاميا كبيرا، مسجد استقلال أندونيسيا، مسجد ومركز إسلامي ومركز إشعاع حضاري، مراكز التحفيظ، تلاوة القرآن، قيام الصلاة الجمعة والأعياد من 5 طوابق. كما ستروا الآن هذا المسجد من ححبة البناء 5 طوابق بفضل الدراهم المعلومة. Dan alhamdulillah bantuan bangsa Indonesia telah sampai ke jalur Gaza sehingga menjadi sebuah bangunan yang sangat megah, bangunan yang sangat kokoh, Masjid Istiqlal Indonesia namanya. 100% itu adalah donasi dari bangsa Indonesia, persembahan Yayasan Kasih Palestina bersama yayasan-yayasan yang lain dan bersamanya di Indonesia. Bangunan ini 5 lantai dan bangunannya sangat megah luar biasa, memiliki kapasitas yang begitu banyak untuk jamaah kaum muslimin yang hadir, dan dia bukan hanya masjid tapi lebih daripada sebuah Islamic Center di mana sebagai pusat peradaban Islam di sana. هذه الدراهم المعدودة تعني لنا كثيرا عندما تصل إلى صمود ودعم الشعب الفلسطيني حتى لو كانت قليلة، لكنها تعني إيمانا وعقيدة راسخة وقرآنا وأخوة إسلامية.
Dan inilah bukti bahwa kita dipersatukan dalam sebuah kecintaan yang sangat kuat, dan kita dipersatukan dalam persaudaraan yang sangat kokoh. Ini sebagai sebuah bukti. Alhamdulillah, Masjid Istiqlal ini saya tambahkan kemarin tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 kita telah meresmikan Masjid Istiqlal Indonesia ini. Saya sendiri yang hadir dalam proses peresmian ini. Masya Allah, kami sawabuk Masjid Istiqlal Indonesia, salat tarawih, salat Jumat, marakiz tahfidz, yakhdim al-Madinah kullaha. Ya, kita saksikan bagaimana Masjid Istiqlal Indonesia telah berdiri megah 5 lantai, dan kemudian menjadi markas sambil markas pembinaan generasi di tempat ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان كالريح المرسلة يتصدق وينفق في سبيل الله عز وجل. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rasul adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawan beliau sangat luar biasa saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melengkapi Masjid Istiqlal ini. Saya mengetahui dengan benar bagaimana perencanaannya 3 tahun yang lalu. Lalu kemudian saya berkeliling dari paling barat Indonesia, Sumatera, sampai hari ini saya sampai di Sulawesi. Masya Allah, luar biasa. Itu perjalanan panjang kita membangun Masjid Istiqlal, dari mulai fondasi, dan hari ini sudah resmi, karpet sudah dipenuhi, dan alhamdulillah telah sempurna pembangunan Masjid Istiqlal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bukti bahwa umat Islam Indonesia peduli atas kemerdekaan bangsa Palestina. Setuju? Ketika dulu kita belum merdeka, Sayyid Amin Al-Husaini, muftinya Palestina, adalah orang yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti oleh Presiden Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita saksikan mereka belum merdeka. Mari kita wujudkan, dukung mereka agar suatu saat nanti akan tiba datang waktunya di mana Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ini sedikit video. Saya ingin jelaskan Bapak Ibu, Palestina itu terbagi 3. Ada yang bagian utaranya, itu namanya daerah tepi barat. Itu bercampur antara orang Palestina dan orang Yahudi. Di situ penjajahan terjadi sesungguhnya. Seperti kita mendengar kasus Sheikh Jarrah mungkin yang suka mengikuti berita. Kemudian wilayah tengah adalah wilayah yang dikuasai full oleh Israel, sehingga kaum muslimin di situ dikeluarkan. Makanya Palestina satu-satunya negara di dunia yang setengah penduduknya berada di luar negeri, menjadi lajinin, yang menjadi orang-orang yang kemudian bertanggung jawab. Dan kemudian wilayah yang kecil ini adalah wilayah Gaza. Itu sebelah selatannya Palestina. Gaza ini tidak luas, cuma 364 meter persegi, tetapi mereka dihuni oleh 2 juta penduduk, sangat padat. Di tempat inilah sering terjadi penyerangan Zionis Israel, karena Gaza sepenuhnya hanya orang Palestina yang ada di sana. Ini kita saksikan beberapa peperangan yang terjadi di jalur Gaza setelah mereka diboikot selama 14 tahun lamanya. Mereka miskin dan dimiskinkan secara sistematis. Lalu kemudian mereka dibombardir dan seluruh fasilitasnya dihancurkan. Kita saksikan bagaimana pengeboman
jalur Gaza. Dan yang menjadi korban kita saksikan itu anak-anak. Dan kemudian ada seorang ibu yang sampai bercerita seluruh anaknya telah syahid meninggal dunia. Bagaimana rumah sakit begitu riuh karena begitu banyak korban yang datang ke rumah sakit dalam waktu yang bersamaan. Bahkan di malam hari saat listrik dimatikan seluruhnya oleh Israel, tiba-tiba mereka serang dengan rudal. Kemudian di pagi harinya mereka saksikan anak-anak yang mereka cintai, cucu-cucu yang mereka cintai telah menjadi syuhada di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun bertahun-tahun mereka diserang di berbagai waktu, hampir setiap tahun terjadi penyerangan, tapi Masya Allah, mereka bukan orang yang diam. Mereka yang senantiasa bergerak. Mereka mengatakan, pantang kami berhenti berjuang walaupun sedetik, pantang kami mundur ke belakang walaupun satu langkah. Perjuangan harus terus dikobarkan. Walaupun kita saksikan ambulan, rumah sakit dihancurkan, sampai mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan. Dan ini adalah fakta yang terjadi di bumi. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun mereka tidak punya kapal, mereka menyelam untuk melakukan pertahanan dari sisi laut. Walaupun setiap jengkal tanah sudah dikuasai oleh drone-drone Israel yang sangat modern, mereka membuat terowongan ke dalam tanah untuk membuat benteng pertahanan. Ini membuktikan bahwa tidak ada kata menyerah. Masya Allah. Bahkan kaum muslimin di sana mengatakan, insya Allah kami akan baik-baik saja. Anak-anak di sana dengarkan. Mereka mengatakan dengan lantang, tidak ada rasa takut. Kami akan terus berjuang karena masa depan milik kami. Kami adalah yang paling berhak atas kami dan kami akan memperjuangkannya. Sesuatu yang sangat memilukan Bapak Ibu. Ada seorang anak yang terlahir dalam keadaan buta, tidak melihat. Beliau mengatakan, sepanjang hidupku aku tak pernah melihat, tapi saat ini aku bisa merasakan bahwa Gaza hancur lebur luluh lantak. 2.000 syahid, 5.300-nya anak-anak dan 3.000-nya adalah perempuan. 11.000 orang terluka, 3.300-nya anak-anak dan 2.100-nya adalah wanita. Kita saksikan bagaimana bangunan-bangunan hancur luluh lantak rata dengan tanah. 8.200 roket dan 52.200 meriam telah menghancurkan jalur Gaza. Kita saksikan bagaimana bangunan-bangunan telah roboh dan runtuh. 17.100 rumah hancur, 62 masjid hancur, 110.000 warga Gaza tidak punya rumah. 495 lembaga, yayasan, pabrik sebagai sumber penghidupan masyarakat dihancurkan. Ini salah satu pabrik di Gaza yang sampai saat ini tidak bisa beroperasi karena rudal-rudal Israel. Mereka menghancurkan bangunan dan menghancurkan sumber pekerjaan. Bukan hanya itu, lembaga pendidikan 228 dari SD, SMP, SMA sampai universitas mereka hancurkan. Tetapi Bapak Ibu, sedahsyat apapun Israel menghancurkan jalur Gaza, tapi mereka tidak bisa menghancurkan mental kaum muslimin di sana. Tengok anak-anak ini. Mereka tetap berangkat sekolah walaupun sekolahnya sudah roboh, tidak libur satu hari pun. Bahkan mahasiswa di sana tetap berangkat ke kampus saat kemarin malam mereka telah dihancurkan kampusnya. Mereka berkata bahwa kami tidak boleh berhenti mencari ilmu, sebab dengan ilmu dan cita-cita yang kuat kami bisa membangun kembali jalur Gaza. Boleh jadi hari ini mereka menghancurkan jalur Gaza, tapi di masa yang akan datang kami akan terus membangun jalur Gaza. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah semangat yang membara dari bumi Palestina.
Palestina untuk meraih kemuliaan dan kemerdekaan mereka. Maka mari kita bersama mereka, mari kita bersama perjuangan mereka. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau berjuang untuk Al-Aqsa? Mau. Apakah Bapak Ibu mau berjuang untuk Palestina? Mau. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah seperti apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Maimunah binti Sa'ad, di mana beliau bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Nabi Allah, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kemudian Rasul menjawab, "Ardul mansyari wal mahsyar." Ia merupakan bumi tempat nanti kita semua dibangkitkan setelah hari kiamat. Bumi tempat kita dikumpulkan yang kita kenal dengan padang mahsyar. Maka kata Rasul, "Utubu fasallu fi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwa." Maka datangi oleh kalian dan sholatlah kalian di sana, karena satu kali sholatnya saja sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain. Lalu kemudian Maimunah bertanya lagi, "Ara'aita man lam yuqid an yatahammal ilaihi aw yatiyah." Baginda Rasul, bagaimana kalau kami tidak bisa datang, tidak bisa berkunjung, tidak bisa sholat di sana? Apa yang bisa kami lakukan? Kemudian Rasul bersabda, "Falyuhdi lahu zaitan yusmaju fi." Maka hendaklah dia menginfakkan harta untuk menyalakan lentera-lentera di sana. Fa inna man ahda lahu kana kaman shallafi. Sebab orang yang berinfak untuk Baitul Maqdis sama pahalanya dengan orang yang datang ke Masjid Aqsa. Dalam riwayat yang lain, kana kaman kata, sama pahalanya dengan orang yang sholat di Masjid Aqsa. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang hadir di sini mau sholat di Masjid Aqsa? Mau. Bapak Ibu yang hadir di sini mau ziarah ke Masjid Aqsa? Mau. Mari kita lakukan malam ini juga, saat ini juga. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara apa? Infak Dengan sedekah. cara infak. Infak kita pahalanya seperti sholat di Masjid Aqsa. Dan sholat di Masjid Aqsa sama dengan 1000 kali lipat bandingannya daripada infak yang lain. Maka oleh karena itu kita keluarkan harta terbaik kita. Saya mau nanya, siap infak untuk Al-Aqsa? Siap. Bersedia infak untuk Al-Aqsa? Siap. Apakah dengan infak rezeki kita akan berkurang? Tidak. Apakah dengan infak harta kita akan habis? Tidak. Tidak, kata Allah dalam hadis kursi, "Anfiq unfiq alaik." Berinfaklah, kami yang akan menjamin rezekimu. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa aqridullaha qardan hasanah." Berikan pinjaman kepada Allah. Itu artinya berinfaklah kalian. Allah membahasakan infak dengan bahasa pinjaman, karena ketika kita berinfak, saat itu pula Allah berhutang kepada kita, dan mustahil bagi Allah tidak membayar hutangnya. Maka ketika kita infak, maka Allah akan mengganti rezeki kita. Yakin apa yakin? Yakin. Yakin apa yakin? Yakin. Maka silahkan berinfak Bapak Ibu. Insya Allah petugas kami sudah berkeliling di hadapan Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami akan tawarkan sebuah metode infak yang kami sebut infak ini infak niat. Infak apa Pak? Infak apa? Niat. Artinya kita berniat infak. Kalau kita berniat melakukan kebaikan, kira-kira pahalanya sudah dicatat apa belum? Sudah. Sudah, Masya Allah. Ketika kita niat saja, langsung Allah pahalanya catat. Maka ketika kita niat infak, uangnya belum kita bayarkan, pahalanya sudah Allah bayar. Mau apa mau? Mau. Tapi Masya Allah, ketika kita niat infak, kira-kira jadi hutang apa tidak? Tidak.
Bukan, tidak menjadi hutang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, dia tidak melakukannya, Allah tetap catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi niat infak itu pahalanya sudah Allah bayarkan, uangnya belum kita punya, bahkan belum kita bayarkan, dan dia tidak menjadi hutang. Berjujur-jujur sajalah sama Allah, andaikan ada rezeki nanti dibayarkan. Kata Rasulullah, akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sudah berkeliling ke berbagai kota, kabupaten dan provinsi mensyiarkan Masjidil Aqsa ini. Dan Masya Allah, saya pun menawarkan infak ini di semua masjid. Bahkan ada sebuah cerita yang menarik ketika saya di Bekasi menawarkan infak seperti ini. Ada seorang nenek, namanya Nenek Maipini, usianya 70 tahun, sangat sepuh. Pekerjaan beliau adalah mengajar Quran di masjid itu. Beliau mendapatkan uang recehan, uang kecil dari santri-santrinya yang berinfak kepada beliau. Yang luar biasanya, Nenek Maipini uang itu dikumpulkan dan kemudian ditabungkan bertahun-tahun lamanya. Ketika anaknya bertanya, "Nenek sudah tua, kenapa nenek pakai nabung-nabung segala?" Nenek menjawab, "Sesungguhnya nenek memang sudah tua, tapi ada satu keinginan nenek yang belum terwujud, yaitu nenek ingin melihat Ka'bah." Rupa-rupanya Nenek Maipini nabung itu untuk ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat kami datang ke masjid itu, kami jelaskan tentang kondisi Palestina. Bergetar hati sang nenek, matanya berbinar-binar, dan kemudian matanya bercucuran air mata. Lalu kemudian beliau pulang ke rumahnya, dibawa buku tabungannya, datang kepada kami. Apa yang beliau katakan? "Ustaz, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya buku tabungan ini. Saya ingin berbuat untuk Al-Aqsa dan Palestina. Saya ingin infakkan seluruh isi tabungan ini." Allahu Akbar. Sampai seluruh yang menyaksikan di tempat itu menangis dengan suasana yang haru. Kami memfoto beliau dan menyampaikan tentang kisah beliau dan disampaikan ke beberapa grup WhatsApp. Dan apa yang terjadi? Keberkahan Masjidil Aqsa sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran nyata kepada Nenek Maipini. Tidak perlu menunggu 1 tahun, tidak perlu menunggu 1 bulan, bahkan tidak perlu menunggu 1 minggu. Malam itu Nenek Maipini berinfak. Esok harinya demi Allah ada 5 orang nelpon dengan kami dan semuanya mengatakan, "Ustaz, saya akan memberangkatkan Nenek Maipini ke Baitullah." Allahu Akbar. Di bulan Desember kemarin yang sekitar 2019 beliau sudah berangkat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan yang mulia ini pun saya ingin menawarkan infak niat. Kalau mau niat infak, sederhana, ada kartunya, cukup menuliskan nama dan jumlah niatnya berapa. Nanti petugas akan memberikan nomor rekening ketika sudah ada rezeki, silahkan dibayarkan. Boleh dibayar sekaligus, boleh dibayar diangsur selama 1 tahun. Jumlahnya pun terserah Bapak Ibu semua, karena ini ingin niat karena Allah, infak untuk Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir di tempat ini yang ingin niat infak untuk membebaskan Masjidil Aqsa seharga 5 juta rupiah, bismillah, acungkan tangan Bapak Ibu. Barangkali ada. "Ustaz, saya sungkan kalau saya harus mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd." Subhanallah. Silakan berdiri Pak. Subhanallah. Insyaallah ada hadiah dari Syekh. Ya, Bapak Ibu, dalam Al-Quran ketika ada orang yang beramal, maka litakunu syuhada 'alan nas, kalian harus menjadi saksi atas amal mereka.
Mari kita bersaksikan bahwa beliau telah berbuat di dunia ini untuk Palestina. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan beliau di akhirat. Kita doakan bersama-sama. Semoga Allah karunia